Nah, kalau Anas itu disebut 3 sifat Allah. Yang pertama Rabbun Nas, 1. Yang kedua Malikun Nas, 2. Ilahun Nas, 3. Jadi ada Rabb, ada Malik, ada Ilah. Nah, ini kita masuk surat An-Nas. Surat An-Nas itu surat Makkiyah. Makkiyah itu berarti gimana? Dulu pernah saya terangkan, tapi nggak apa-apa kalau diulangi lagi ya. Jadi ada Madaniyah, ada Makkiyah. Kalau Makkiyah itu, nah pengertian sederhananya kalau Makkiyah itu turunnya di Mekah, gitu betul. Terus Madaniyah berarti turunnya di Nah, padahal arti yang sebetulnya bukan seperti itu. Arti yang sebetulnya itu adalah Makkiyah itu turun sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah itu turun setelah hijrah. Karena ada beberapa surat yang mana turunnya di Mekah tapi setelah hijrah. Ketika Rasulullah haji, berarti kan Rasulullah haji kan dari Madinah pulang ke Mekah, gitu betul. Nah, ketika itu turun ayat. Tapi tetap ayat itu, surat itu disebut surat Madaniyah karena turunnya setelah hijrah. Ngeten nggih? Bisa dipahami nggih? Jadi Madaniyah sama Makkiyah sama Madaniyah itu bukan berdasarkan tempat, tapi waktu. Kalau Makkiyah berarti sebelum hijrah, kalau Madaniyah berarti setelah hijrah. Ngeten nggih? Nah, surat An-Nas ini adalah ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Berarti napa niku Makkiyah surat An-Nas. Terdiri dari 6 ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malik di situ pendek ya, buatan panjang. Bukan seperti yang di Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ini kan panjang ya. Maliki yaumiddin. Tapi kalau yang di An-Nas pendek. Malikin nas, ngoten ya. Pendek, nanti kita tuliskan. Nah, dinamakan surat An-Nas. Kenapa dinamakan surat An-Nas? Karena di situ kalimat An-Nas diulang-ulang dalam beberapa ayat, gitu betul. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bahkan setiap ayat niku enten nas. Nah, makanya disebut surat An-Nas. Terus kemudian pokok isi dari surat ini adalah meminta perlindungan pada Allah dari segala yang merusak agama. Dari segala yang merusak agama. Itu pokok isinya itu. Nanti kita rincikan satu-satu. Ya, saya ini sedikit. A'udzu sama nggih, sama nggih. Terus kemudian malikin min syarril waswasil khannasi jinnati wanas. Ini strukturnya sama seperti ta'awud. Strukturnya sama seperti ta'awud. Kalau ta'awud itu a'udzu billah, zatnya Allah, gitu betul. Nah, kalau Anas itu disebut 3 sifat Allah. Yang pertama Rabbun Nas, 1. Yang kedua Malikun Nas, 2. Ilahun Nas, 3. Jadi ada Rabb, ada Malik, ada Ilah. Bisa dipahami nggak? Kalau ta'awud itu disebut satu zat. Tapi kalau dalam An-Nas itu disebut 3 sifat. 3 sifat dari satu zat. Jadi 3 sifat ini mensifati satu Allah. Bisa dipahami nggak? Ini tuh satu. Beda sama Al-Falaq nanti. Pekan depan kita ngaji Al-Falaq. Kalau Al-Falaq itu berlindung kepada satu sifat atas 4 keburukan. Coba pelan-pelan ya. Kalau Al-Falaq itu kita minta perlindungan kepada Allah dengan satu sifatnya Allah dari 4 keburukan. Tapi kalau An-Nas kita berlindung kepada
tiga sifat Allah atas satu sifat keburukan. Ini satu. Kenapa kok sampai tiga sifat? Ini ternyata ada sirnya. Sirnya ini namanya rahasia. Rahasia yang tersembunyi di sini. Kenapa kok ada tiga? Ada Rob, ada Malik, ada Ilah. Ini tuh seperti segitiga terbalik. Seperti apa? Segitiga terbalik. Ilah ini adalah level paling tinggi. Kemudian level tengahnya Malik, terus level bawahnya lagi ada Rob. Kata Rob ini kalau dalam bahasa Arab itu nggak selalu diartikan Tuhan. Bisa dimengerti ya? Contohnya Rob Buddar itu bukan berarti Tuhannya kampung, bukan Tuhannya desa, bukan. Tapi Rob Buddar itu bahasa Jawa itu sing nyekel kayak kami tua yang sejenis itu loh. Nah, sejenis yang menguasai kampung itu namanya Rob Buddar, pemilik kampung atau pemilik tempat gitu, namanya Rob Buddar. Ada juga namanya Robbatul Bait. Robbatul Bait itu artinya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga disebut dalam bahasa Arab namanya Robbatul Bait, yang ngatur rumah. Yang Yang manajerin rumah itu namanya Robbatul Bait. Jadi kata Rob ini bisa digunakan, bisa disandingkan kepada selain untuk menunjukkan Tuhan dalam bahasa Arab. Bisa dipahami gitu? Nah, kalau Malik itu biasanya digunakan untuk apa? Raja Arab namanya Malikus Saud, berarti Raja Saudi. Ngerti nggih? Maliku Jogja berarti Raja Jogja. Ngerti nggih? Ini lebih sempit lagi. Kalau Rob itu bisa semuanya, ibu-ibu kan bisa jadi Robbatul Bait semua, nggih betul? Lebih umum. Tapi kalau Malik berarti cuman raja. Ini lebih sempit lagi. Luas, dari luas menuju ke sempit. Nah, yang paling sempit lagi itu Ilah. Ilah itu berarti cuman satu yang boleh, yaitu siapa? Allah. Dalam bahasa Arab kata ilah itu nggak ada sandingannya lagi kecuali merujuk kepada satu, yaitu Allah. Kalau Malik, kata ini bisa disandingkan kepada raja, itu bisa. Rob bisa disandingkan kepada ibu-ibu malah kan, iya betul, lebih umum kan. Tapi kalau ilah itu tidak bisa. Bisa dipahami kan? Itu rahasianya, itu sirnya dalam surat An-Nas itu sampai 3 kali disebut. Dari yang paling umum sampai yang paling khusus. Terus kita bahas satu-satu ya. Tapi di sini kata Rob itu menjadi khusus karena disertai dengan nas. Jadi Tuhannya yang ngatur manusia. Siapa lagi kalau bukan Allah yang ngatur manusia? Nggih betul. Kalau misalnya saya ganti pakai tulisan bait, berarti kan Robbatul Bait atau Robbul Bait, itu kan berarti kan tuan rumah atau ibu-ibu rumah tangga yang ngatur rumah tangga. Tapi kalau Robbun Nas yang ngatur manusia siapa? Merujuk pada satu, yaitu Allah. Bisa dipahami kan? Yang ngatur manusia Allah. Terus yang kedua, Malikin Nas. Tadi kan sudah saya sampaikan, kalau Malikus Saud berarti Raja Saudi, Maliku Jogja berarti Raja Jogja. Kalau Malikin Nas, Malikun Nas berarti rajanya manusia. Siapa lagi kalau bukan Allah rajanya manusia? Nggih betul. Nah, berarti merujuknya ke satu lagi, yaitu Allah. Yang terakhir, Ilah. Ilah itu tanpa nas aja sebetulnya sudah ketahuan kalau ilah itu pasti Allah. Tapi di sini lebih ditekankan lagi, Tuhannya manusia, Tuhannya kamu semua, ibaratnya seperti itu. Tuhannya kita semua, yaitu merujuk pada satu, yaitu Allah. Strukturnya sama, gitu betul. A'udhu, bi. Cuman yang ayat kedua dan ketiga bi-nya itu ngikut ke ayat pertama. Jadi bi-nya cuma sekali. Tapi sebetulnya maknanya itu a'udzu bi rabbin nas, a'udzu bi malikin nas, a'udzu bi ilahin nas. Maknanya seperti itu. Ngerti nggih? Baru di sini ada min. Di sini juga ada min. Min itu artinya apa? Dari.
minta perlindungan kepada Allah dari syaitonir rajim, itu ta'awudz. Nah, di Anas lebih didetailkan lagi. Syaiton yang model apa yang di Anas itu? Ini juga setan sebetulnya. Tapi setan yang model apa yang di sini itu? Bisa dipahami kan? Kalau ta'awudz itu syaitannya udah jelas disebut di sini syaiton. Tapi di sini kan nggak ada syaiton. Kalimat syaiton ada nggak? Nggak ada kan? Tapi ini itu sifat setan ini yang disebut itu. Min syarril waswasil khannas. Syar itu artinya keburukan, waswas itu artinya apa? Was-was. Ya was-was sih, was-was. Khawatir, gelisah itu namanya was-was. Khannas itu artinya tersembunyi. Ini makna secara umumnya gitu ya. Terus alladzi, nah al-waswasa al-khannas ini syarrul waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas tadi yang apa maksudnya? Keburukan yang tersembunyi itu yang apa sih? Yang mengganggu hatinya manusia. Sudur itu jamak, kata jamak dari soder artinya hati. Syarrul waswas, kalau ada minnya berarti min syarril waswas. Yang apa? Waswas yang seperti apa? Yang mana waswas itu mengganggu sudurnya manusia, mengganggu hatinya manusia. Berarti kita meminta kepada Allah perlindungan atas keburukan, kejahatan, waswas yang tersembunyi dalam diri, yang mana dia itu di dalam hati manusia, mengganggunya itu. Bisa dipahami kan? Kita meminta kepada Allah dengan sifat-sifat Allah yang tiga ini dari keburukan yang menjadi was-was yang tersembunyi itu di dalam hati manusia. Nah, terus didetailkan lagi. Ini tuh maksudnya tuh siapa sih? Yang menggoda was-was ini siapa sih? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Bisa dipahami sampai sini? Al-Falaq itu nanti juga seperti ini konsepnya. Sama Al-Falaq itu. Konsepnya dengan ta'awudz itu sama. Bedanya kalau Al-Falaq di sininya nanti cuma satu, tapi di sininya ada 4. Ngerti nggih? Kalau ta'awudz sini satu, sini satu. Kalau Anas sini 3, sini satu. Kalau di Al-Falaq sini 1, sini 4. Bisa dipahami? Sampai saya.